Gua kan sekarang lagi nganggur ya, terus tiba-tiba gua kepikiran aja gitu, gimana kalau sambil nunggu 19 juta lapangan pekerjaan kita bikin game aja. Gotta do better than walking out and dodging the surface. Nah awalnya tuh gue mikir kan bikin game kayak gimana ya yang menarik. Terus muncullah satu ide di kepala gue nih, buat bikin game dengan art style kayak anime gitu. Pokoknya mirip lah sama game Kikir 1 itu, lu pasti paham dah. Nah gue cobalah buat belajar modeling karakternya. Gue ikutin tuh semua triknya supaya mirip sama art style yang pengen gue kejar. Tapi bush hang, baru modeling mukanya aja laptop gue udah teriak-teriak minta udahan anjing. Akhirnya oke lah, laptop kentang kayak gini tuh emang wajib sadar diri ya. Akhirnya project itu gue hold dulu, dan gue mikir ide lain yang lebih simple dengan art style yang masih bisa gue kejar dengan laptop kentang gue. Setelah nimbang-nimbang selama 7 hari 7 malam, anjay, berdasarkan alur cerita yang udah ada di kepala gue, akhirnya art style yang gue pilih adalah PSX style. Ya kalian pasti udah banyak banget yang tahu lah ya sama art style satu ini, karena udah banyak banget dipakai sama developer game horror lokal maupun internasional ya. Nah setelah alur cerita sama art style udah ditentuin, sekarang let's go kita prototyping. Nah di fase prototyping ini gue bakalan agak sedikit teknikal, tapi tetap bakalan bikin sesederhana mungkin lah. Mulai dari bikin scene yang ala kadarnya aja dulu kayak gini, sama karakternya juga gue bikin pakai kapsul mesh gini dulu aja. Oh iya, sama ini gue tambahin kamera sama input event juga biar karakter di gamenya tuh bisa kelihatan sama bisa gerak, nggak diemplong-aplongo doang kayak pejabat. Nah terus kalau world scene sama input mapping udah di setup, sekarang mari kita coba program. Logiknya pakai yang simple dulu aja, yang penting karakternya bisa gerak dulu sesuai sama arah input dari player. Nah kurang lebih code-nya tuh kayak gini. Oh iya, code-nya ini tuh di attach ke karakter body 3D yang jadi parent buat player sama collision. Jadi ketika player neken tombol W di keyboard dia bakalan maju, kalau S dia bakal mundur, kalau A dia bakal gerak ke kiri, kalau D dia bakal gerak ke kanan. Simple kan? Di sini gue belum implementasi sama sekali buat physics karena belum perlu. Oh iya, sama mungkin dari kalian ada yang mikir, "Bang, kok nggak ada movement buat lompat?" Ya karena desain game karakter gue ini si player tuh bakalan meranin jadi seorang lansia gitu. Makanya gue nggak implementasi mekanik lompat. Nah tapi kalau kameranya cuma stay gini doang kan kayak kurang menarik ya. Makanya gue cobalah buat tambahin sebuah mekanisme kamera pivot yang terpisah secara chord tapi tetap attach ke karakter body player. Chordnya cukup sederhana aja kayak gini, jadinya kalau di play bakalan kayak gini. Tapi di sini agak janggal karena kalau kameranya lurus terus gue pencet W dia bakalan maju. Tapi kalau kameranya gue orbit ke depan player kayak gini terus gue pencet W, kelihatannya si karakter ini jadi mundur ya. Pokoknya dia cuma ngarah ke satu sumbu aja, nggak ngikut sama rotasi dari kamera. Maka dari itu gue coba akalin sedikit kode di bagian player sama gue kasih shape tambahan buat jadi patokan depan karakternya. Nah hasilnya jadi kayak gini. Dan sekarang kalau kameranya di belakang terus gue pencet W, dia bakalan maju. Terus kalau kameranya gue orbit ke depan karakter terus gue pencet W juga, dia bakalan otomatis ngerotasi si karakter sesuai sama arah dari kamera. Udah cukup oke lah ya. Mungkin masih butuh beberapa penyesuaian value variabelnya aja biar lebih enak motionnya, tapi itu gampang lah, nanti bisa gue kerjain off cam. Nah terus kalau cuma kapsul gini doang kan gak enak banget dilihatnya ya. Dan berhubung gue belum modeling karakternya, buat prototyping kali ini gue coba pakai yang gratisan dan ready to use dulu aja dari Mixamo sekalian sama animasinya. Gue download karakter Yebot ini aja sama animasinya yang bakalan gue pakai kali ini tuh cuman 2, yaitu Idol sama Walking doang. Nah udah beres download, sekarang gue bakalan merge kedua animasi plus karakter ini biar jadi satu file aja. Caranya adalah yang pertama wajib hapus cube ini dulu buat pembukaan ritual. Gak bercanda. Habis itu import semua file FBX yang barusan di download. Nah berikutnya di sini gue bakalan hapus 2 armature yang tanpa skin. Jadinya bakalan kesisa 1 armature T-pose yang pakai skin gini doang. Habis itu ke Dopsheet, Action Editor. Nah di sini gue rename tiap armature yang ada sesuai kodratnya kayak T-pose, terus Idle sama Walking. Nah kalau udah tinggal export aja jadi format GLB, ya that's it. Lihat dah, nge-export gini doang aja not responding anjing laptop gua. Berikutnya gua import file player.glb nya ke Godot, sama sekalian masukin file tersebut ke scene juga.
Nah pas gue coba play ternyata karakternya kebalik anjing, rotasinya malah ngadep ke kamera dia anjir. Sama kameranya juga agak kejauhan sih ini. Gua setting dulu dah. Pertama ini gua rotate Y index si player biar ngadepnya bener. Habis itu gue benerin juga tuh posisi kameranya biar nggak kejauhan. Kita coba play lagi dan beres. Tapi ini masih mode tipos ya. Biar animasinya bisa jalan, gue tambahin beberapa baris code kayak gini doang buat tes awalan aja. Yang penting bisa jalan dulu animasinya. Jadi nanti logic animasinya tuh bakalan kayak gini. Kalau nggak ada input, animasi idle bakalan play secara loop. Kalau ada input movement, walking animation bakalan play secara loop selama tombol movement ditekan. Nah, kurang lebih hasilnya bakalan kayak gini. Sebenarnya udah kelihatan oke, tapi animasi pas jalan tuh kayak ada cegukannya gitu. Di sini gue coba akalin pakai cara yang nggak permanen, sebenarnya jangan diikutin ya. Pertama, si walking animationnya ini gue save jadi file anim. Terus di animation player bagian yang ini gue ubah jadi FPS. Terus total frame-nya gue kurangin 1 di belakang. Hasilnya jadi kayak gini. Tapi hasil ini nggak permanen ya, cuman buat gambaran pas prototyping kali ini aja. Nanti sambil berjalannya progres gue bakalan improve pelan-pelan. Buat yang berikutnya, ini gue bikin sebuah sistem buat rak tempat naruh tools yang bakalan dibawa si player buat kerja. Di sini masih pakai placeholder kayak gini doang. Untuk node-nya kayak biasa ada area 3D sama collision buat detect overlap dari si player. Sama ini gue kasih mesh biar kelihatan aja areanya. Karena kalau nggak ada ini bakalan transparan jadi susah nyarinya gitu. Terus ini gue coba pakai print statement dulu buat ngetes overlapnya dan ternyata aman, nggak ada masalah. Overlapnya kebaca sama sistem. Terus ini gue bikinin juga sebuah sistem notifikasi sama interaction label buat UI elemen. Jadi nantinya kalau butuh buat manggil notif atau interaction label, scene ini bakalan dipanggil. Jadinya reusable dan nggak perlu bikin di tiap scene. Node-nya juga cuman pakai label biasa aja. Sama supaya bisa dipanggil di scene yang lain, scene ini gue jadiin sebagai auto load biar scope-nya tuh global ya. Jadi bisa diakses di scene yang lain. Cara pakainya juga cuman gini doang dan hasilnya bakalan otomatis kepanggil pas requirement-nya terpenuhi. Contohnya kayak gini, pas layer overlap sama area 3D, dia bakalan manggil si UI manager buat nampilin interaction label yang ada di pojok kiri atas layar. Kalau udah nggak overlap, dia bakalan di hide. Selanjutnya adalah sistem buat pickup sama return tools. Yang pertama ini gue bikin basic dulu aja buat disabled sama enabled visibility dari si objek buat gambaran awal. Di sini gue pakai satu tools yang gue jadiin child di tools rack. Kurang lebih hasilnya kayak gini, tapi ini belum benar-benar keambil ke inventory player ya. Nah, biar bisa diambil dan ditaruh di inventory player, gue butuh nambahin state buat ngehandle itu. Sama gue juga perlu attachment buat naruh tools itu ke player supaya bisa kelihatan secara visual. Logiknya simple aja, jadi kalau tools belum di-equip, tools bakalan ditaruh di punggung player. Kalau tools di-select sama player, dia bakalan pindah ke hand attachment. Kurang lebih mirip kayak di game PUBG lah. Buat bikinnya, pertama-tama gue tambahin bone attachment yang udah gue set sesuai sama posisinya. Kodenya cuman kayak gini doang. Jadi nantinya tools yang di rack bakalan di disable visibility-nya, terus di duplicate ke scene player dan di attach ke bone attachment yang tadi udah kita set. Nah, terus buat ganti toolsnya pakai scroll mouse doang. Kurang lebih hasilnya jadi kayak gini. Nah, jadi basic pickup sama return tool sudah jadi. Tinggal gua polish lebih lanjut nanti aja lah. Yang jelas core sistemnya udah aman. Oh iya, karena nanti bakalan ada total 4 tools atau mungkin lebih ya. Biar gua gampang nentuin posisi sama scale-nya juga, jadinya gua bikinin sebuah tool data buat template bikin resource configuration gitu tiap toolsnya nanti. Jadi biar lebih mudah aja sih. Berikutnya adalah tools hood. Hood ini nantinya bakalan ngehandle kayak apa ya, thumbnail gitu atau icon dari tools yang lagi di-equip di tangan player. Jadinya di hood ini bakalan nampilin icon dari tools yang sedang aktif di tangan player. Setupnya cuman pakai tekstur rack gini doang aja yang ditaruh di bagian bawah kanan layar. Sebagai awalan, jadi indeks 0 itu tangan kosong, indeks berikutnya adalah tools, dan ini bakalan infinite roll. Jadinya
nantinya kalau udah max index dia bakalan balik ke 0 begitu seterusnya. Jadi infinite loop ya. Oh ya, karena sebelumnya pas gameplay preview sempat ada frame drop yang cukup ganggu, gue cobalah buat ngecek profiler frame time ya, dan ternyata bener aja di beberapa momen terkadang frame time-nya bisa spike tinggi banget. Dan ini yang bikin gameplay jadi kerasa cegukan atau stuttering ya. Di sini gue coba akalin pakai cara yang basic aja kayak gini. Ada animasi fade pakai twin yang gua kill pas udah nggak dipakai. Walaupun twin ini secara resource itu enteng ya, tapi kalau bisa ngurangin penggunaan memori nggak ada ruginya juga kan. Sama yang paling jadi problem adalah dua function ini yang gue taruh di tempat yang kurang tepat. Makanya gue pilih buat pindahin dua function itu ke proses function aja yang lebih hemat resource buat rendernya, karena nggak butuh kalkulasi fisika dulu. Selanjutnya gue bakalan bikin prototype buat salah satu minigame aja. Sama kayak tools rack, di sini pertama-tama gue bikin area buat detect overlap terlebih dulu ya. Setelah gue rasa udah nggak ada masalah, berikutnya gue tambahin logic biar dari 3D third person perspektif bisa pindah ke scene ke kamera minigamenya yang gue bikin jadi first person perspektif. Pas gue coba hasilnya kayak gini. Nah, kali ini tuh mekaniknya adalah nyapu. Jadi nantinya akan ada objek sapu yang ngambil input dari mouse motion player. Lalu ketika objek sapu itu bersentuhan dengan partikel debris yang bakalan jadi sampahnya, maka debris tersebut bakalan terdorong menjauh dari sapu. Dan si player harus ngumpulin debris tersebut ke objek yang udah gua set sebagai pengki gitu buat ngambilin debris tersebut. Oh iya, buat objek sapunya gue pakai mesh instance 3D kayak biasa aja buat placeholder dulu. Tapi buat particle debris karena bakalan ada banyak, jadinya gue bakalan pakai multi mesh instance 3D biar lebih ringan. Karena nantinya juga bakalan di spawn secara random gitu ya objek debris ini. Terus buat pengkinya ini gue pakai area 3D aja kayak biasa, dan gue tambahin juga UI indikator progress biar player tahu progresnya udah sampai mana gitu. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Masih jauh dari kata perfect, tapi buat percobaan pertama ini udah cukup. Next, ini gue coba polish dengan nambahin boundaries collision di sekitar area minigame yang fungsinya biar objek dari debris itu nggak bakalan keluar-keluar dari view kamera, yang bakalan bikin player frustrasi gitu. Intinya biar player juga bisa lebih nyaman pada saat ngejalanin minigame ini, supaya lebih fun aja gitu, nggak keluar-keluar objeknya kan mental-mental gitu. Gue pakai cara yang sederhana aja sebenarnya, cuma nambahin clamping position doang, dan hasilnya jadi bakalan kayak gini. Jadi sekarang kalau objeknya udah berada di posisi tertentu gitu ya, yang udah gua set, dia bakalan kerasa kayak nabrak tembok transparan aja gitu. Jadinya bisa ngatasin objek yang bakalan berpotensi untuk keluar dari layar gitu. Terus yang sebelumnya kan kalau objek sapu bersentuhan sama debris, si debris ini bakalan mental menjauh ya, walaupun si debris ini posisinya tuh ada di belakang dari sapu gitu. Nah, di sini gua coba akalin sedikit kodenya, jadi debris yang kedorong cuman bisa kalau ada di bagian depan sapu aja gitu yang lagi move doang. Jadi ada kesan motion nyapu, nggak cuman asal kedorong doang gitu mental menjauh ya. Nah, hasilnya tuh jadi kayak gini, dan jujur buat gue ini udah lumayan fun sih buat dimainin. Nah, overall mekanik buat minigame nyapu udah beres, sisanya nanti bakalan gue polish seiring berjalannya progres aja ya. Dan sekarang gue pengen nambahin sebuah mekanisme lagi, yang dimana ketika minigame nyapu udah beres nih, si player ini bakalan dapet bundle sampah gitu yang harus dia buang ke area disposal. Nah, di sini gue bikinin dulu area buat buang sampahnya, sama di player gue tambahin juga bone attachment buat tempat holding objek sampahnya gitu, biar seolah-olah kayak lagi bawa sampah gitu, dipegang pakai tangan dua di depan. Ini gue coba jalanin minigamenya. Nah, pas minigame udah kelar kayak gini, dia bakalan otomatis megang objek sampah ini ya. Scroll tools yang ada bakalan di lock semua, jadinya dia nggak bisa ganti tools atau drop objek sampah ini di sembarang tempat gitu, kecuali di tempat yang udah gua siapin, yaitu disposal area.
Oke, mungkin cuman segitu dulu aja buat devlog pertama kali ini ya. Buat rangkumannya tadi berarti udah ada movement mekanik player, animation player walaupun cuman idle sama walking doang. Terus ada pick up sama return tools dari player inventory ke rack inventory. Lalu udah ada satu mini game juga yang udah cukup fun lah buat dimainin, sama ada tambahan mekanik dump trash juga ya. Bundle dump trash gitu. Overall cukup segini dulu aja buat devlog kali ini, dan di devlog berikutnya kita bakalan masuk ke fase visual modeling lah ya, biar ada gambaran lebih jelas gitu tentang gamenya. Gue bakalan bikin model karakter, environment, objek, dan lain-lain lah. Jadi kalau kalian suka sama perjalanan bikin game pertama gue, stay tune, dan sampai ketemu lagi di devlog berikutnya. See ya. Gotta do better than walking on dodging the surface. Ay. Every day I've been out praying my baby not hurt. Ay.